Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi sama aku. Kali ini aku akan membahas mengenai legalisasi khususnya. Tapi sebelum kita bahas legalisasi, kita akan bahas dulu apa itu akta otentik, apa itu war making, dan apa itu legalisir. Pertama, akta otentik. Akta otentik berdasarkan pasal 1868 KUH Perdata adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh dan atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta tersebut dikeluarkan. Mengenai formatnya, memiliki dasar secara formal dan real dan merupakan akta yang sempurna sebagai alat bukti di persidangan. Jadi sudah mempunyai format dan bentuk yang real, yang baku. Kalau terus yang keduanya war making. War making adalah membukukan surat di bawah tangan pada buku khusus notaris untuk isi dan tanda tangannya serta tanggal surat tersebut tidak di hadapan notaris atau tidak disahkan oleh notaris. Notaris hanya membukukan pada buku khusus notaris. Yang ketiga, legalisir. Legalisir adalah kewenangan notaris untuk melihat aslinya dan mengeluarkan kopiannya dengan menuliskan frase ini sesuai dengan aslinya. Jadi notaris hanya melihat saja, nanti memberikan kopian yang membuat frase ini sesuai dengan aslinya. Yang terakhir kita akan bahas mengenai legalisasi. Inti pokok permasalahan kali ini adalah legalisasi. Legalisasi adalah bentuk surat yang tanggal dan ditandatangani di hadapan notaris atau disahkan oleh notaris dan dicatat serta dibukukan pada buku khusus notaris. Perbedaan legalisasi dengan akta otentik yaitu menyangkut isi dan formatnya. Terus jika menyangkut putusan hakim, legalisasi harus diminta ke Mahkamah Agung. Namun jika menyangkut buku nikah, legalisasinya harus diminta ke Kementerian Hukum, ke Kementerian Agama. Nah, untuk ijazah dilegalisasi kepada instansi yang mengeluarkannya. Tetapi jika ijazah yang akan dibawa ke luar negeri atau akan digunakan di luar negeri, seperti untuk melanjutkan sekolah atau untuk bekerja ke luar negeri, maka legalisasinya dilakukan oleh notaris. Sekarang kita akan membahas mengenai dokumen dalam negeri yang akan digunakan di luar negeri dan dokumen yang diterbitkan di luar negeri dan digunakan yang di dalam negeri. Menurut Permenkumham nomor 1 tahun 2017, Pasal 2 ayat 2, tahap-tahap dokumen dalam negeri yang akan digunakan di luar negeri. Itu tahap-tahap legalisasinya adalah: pertama, dilegalisasi oleh notaris. Kedua, habis dilegalisasi oleh notaris, minta legalisasi ke Kementerian Hukum dan HAM. Setelah dilegalisasi oleh Kementerian Hukum dan HAM, dilegalisasi oleh Kementerian Luar Negeri, dan baru nanti terakhir pada perwakilan negara di negara tempat tujuan. Jadi di mana misalnya kita ke negara A, jadi minta legalisasi ke perwakilan negara kita dulu ke negara A, di negara A tersebut. Itu tahap-tahapnya berdasarkan Permenkumham nomor 1 tahun 2017. Dan sekarang kalau mau legalisasi di Kementerian Hukum dan HAM bisa secara online. Terus yang kedua, mengenai dokumen yang diterbitkan di luar negeri dan digunakan di dalam negeri. Berdasarkan penelusuran aku, sejauh ini belum ada ya peraturan undang-undang yang secara spesifik mengatur tentang legalisasi dokumen yang dibuat di luar negeri dan akan digunakan di dalam negeri. Akan tetapi kita bisa merujuk pada lampiran Permen
nomor 3 tahun 2019, yaitu Peraturan Menteri Luar Negeri nomor 3 tahun 2019 tentang panduan umum hubungan luar negeri oleh pemerintah daerah, yang dalam angka 79 huruf B-nya menyebutkan dalam hal legalisasi dokumen yang diperlukan, prosedur yang dilakukan adalah sebagai berikut, yaitu untuk dokumen yang diterbitkan di luar negeri dan akan digunakan di dalam negeri, legalisasi dilakukan oleh otoritas asing yang berwenang di mana dokumen tersebut diterbitkan. Jadi dilegalisasi dulu oleh tempat dokumen tersebut dikeluarkan, kemudian perwakilan negara RI di mana dokumen diterbitkan, di perwakilan RI yang merangkap akreditasi istilah dari tempat dokumen tersebut dikeluarkan, minta ke perwakilan negara Republik Indonesia di negara tersebut, serta jika diperlukan di Kementerian Luar Negeri. Itu tahapannya. Kemudian selanjutnya dimaksud untuk legalisasi dokumen itu sendiri adalah pengesahan terhadap dokumen dan hanya dilakukan terhadap tanda tangannya. Jadi legalisasi itu hanya untuk legalisasi terhadap dokumen itu hanya untuk pengesahan yang dilakukan terhadap tanda tangan, tidak mencakup pada isinya atau kebenaran isinya dokumen tersebut, hanya mencakup kepada keabsahan tanda tangannya saja. Setiap dokumen Indonesia yang dipergunakan di luar negara lain atau di luar negeri atau dokumen asing yang akan digunakan di Indonesia perlu dilegalisasi oleh instansi yang berwenang. Setiap negara itu mempunyai aturan yang berbeda-beda. Namun di negara kita aturannya tadi sesuai yang telah aku jelaskan sebelumnya, yaitu harus dari notaris dulu ke Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Luar Negeri dan baru ke perwakilan negara kita di sana. Tapi kalau tiap-tiap negara lain yang tempat tujuannya yaitu negara-negara asing lainnya itu mempunyai aturan yang berbeda-beda. Cuman pasti intinya sama saja. Pasti ada dari Kementerian Luar Negerinya, melalui Kementerian Luar Negerinya. Cuman gimana tahap-tahapnya aku nggak tahu. Karena aku juga belum pernah ke luar negeri. Setiap dokumen yang dibuat di luar negeri jika akan digunakan di Indonesia, misalnya seperti digunakan atau diajukan ke instansi pemerintahan tertentu, misalnya ada dokumen yang akan digunakan untuk kita dari luar negeri, ada dokumen luar negeri yang akan digunakan di dalam negeri, misalnya seperti kontrak bisnis atau apa gitu, perlu dilegalisir oleh Kedutaan Besar Indonesia KBRI setempat terlebih dahulu. Untuk dokumen seperti contohnya dokumen kontrak bisnis atau sejenisnya itu. Terus dalam putusan Mahkamah Agung nomor 3038K / KPDT /1981 tanggal 18 September 1986 menyatakan bahwa keabsahan suatu surat kuasa yang dibuat di luar negeri selain harus memenuhi persyaratan formil juga harus dilegalisir terlebih dahulu oleh KBRI setempat. Jadi untuk surat kuasa pun juga seperti itu. Selain persyaratan-persyaratan formil lainnya juga harus mendapat legalisasi dari KBRI di negara tersebut. Selain di KBRI, legalisasi dokumen juga dilakukan di Kementerian Luar Negeri, seperti misalnya akta kelahiran. Kalau kita lahir di luar negeri, nanti kan punya akta dari luar, aktanya di luar, akta kelahiran kita diterbitkan di luar negeri, maka nanti untuk digunakan di Indonesia selain harus dari KBRI sana juga harus diminta legalisasi di Kementerian Luar Negeri seperti akta kelahiran, akta kematian, surat keterangan lainnya, akta nikah, ijazah, surat izin mengemudi, surat puasa serta kelakuan baik dan lain-lainnya. Patut dicatat, dokumen yang
akan dilegalisasi di Kementerian Luar Negeri harus telah mendapatkan legalisasi dulu terlebih dahulu dari perwakilan negara Republik Indonesia di luar negeri. Jadi sebelum dari Kementerian Luar Negeri harus mendapatkan dari KBRI dulu, dan perwakilan asing di Indonesia untuk dokumen asing yang akan digunakan. Jadi harus sebelum dari Kementerian Luar Negeri harus dari KBRI dulu. Sebagai informasi tambahan, dokumen yang diterbitkan di luar negeri dan akan digunakan di dalam negeri juga perlu dilegalisasi oleh Kementerian Hukum dan HAM. Jadi setelah dari Kementerian Luar Negeri juga harus dapat legalisasi dari Kementerian Hukum dan HAM, baru bisa dokumen-dokumen luar negeri tersebut digunakan di Indonesia. Jadi dari KBRI setempat, terus dari Kementerian Luar Negeri, terus dari Kementerian Hukum dan HAM. Sekarang ada mengenai yang barusan ini keluar, yaitu peraturan Presiden nomor 2 tahun 2021 tentang Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi terhadap dokumen publik asing, penghapusan persyaratan legalisasi dokumen publik asing berdasarkan Konvensi Peraturan Presiden nomor 2 tahun 2021 tentang pengesahan konvensi tersebut. Dalam konvensi tersebut dinyatakan bahwa ada dokumen-dokumen tertentu yang dibebaskan dari syarat legalisasi. Konvensi ini berlaku terhadap dokumen-dokumen publik yang digunakan di wilayah negara peserta konvensi, hanya berlaku bagi anggota negara-negara yang ikut konvensi tersebut. Jadi bagi negara-negara yang lainnya yang harus dihasilkan di negara peserta lainnya. Jadi walau hanya berlaku bagi anggota negara-negara konvensi ini aja. Kalau untuk lebih lanjutnya mengenai apa-apa dokumen yang dibebaskan dan tidak diberlaku, mengenai apa-apa hasil dari konvensi tersebut, yaitu merupakan dokumen yang publik yang digunakan di wilayah negara tersebut, yang dibebaskan yang sesuai dengan hasil konvensi tersebut, dan konvensi ini tidak berlaku bagi dokumen-dokumen yang ditandatangani oleh pejabat diplomatik terhadap dokumen-dokumen administrasi yang berkaitan langsung dengan kegiatan komersial atau kepabean. Itu tuh tidak berlaku atas konvensi tersebut, tapi ada dokumen-dokumen tertentu yang berlaku terhadap konvensi tersebut. Apapun itu nanti teman-teman bisa baca keputusan Presiden nomor 2 tahun 2021 tersebut, atau teman-teman silahkan bertanya atau beri komentarnya kepada kolom komentar di kolom komentar aku, atau langsung chat WA ya. Aku terima chat WA, bukan telepon. Itu mengenai dokumen-dokumen publik yang berdasarkan konvensi tersebut. Konvensi nomor 2 tahun 2021 yang keputusan Presiden tentang penghapusan persyaratan legalisasi. Jadi ada dokumen-dokumen yang tidak perlu dilegalisasi, dan konvensi tersebut juga tidak berlaku terhadap dokumen yang ditandatangani oleh pejabat diplomatik atau konsuler, dan terhadap dokumen-dokumen administrasi yang berkaitan langsung dengan kegiatan komersial atau kepabeanan. Sekian dari aku mengenai legalisasi ini. Kalau ada teman-teman yang kurang paham dan tidak mengerti atau lainnya ingin bertanya, silahkan, atau ingin berkonsultasi sama aku, silahkan chat WA atau berkomentar di kolom komentarku saja. Beri komentar di pada kolom komentarku saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.